Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati para asatidz, tokoh masyarakat, Bapak Ibu jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus yang saya hormati Sahibul Bait Bapak Sumarti beserta keluarga, Ustaz Saifuddin, Pak Kila, dan semua yang hadir. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa mahabbah dan takdim saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini kita kembali dipertemukan Allah, kembali mendapatkan takdir yang baik dari Allah. Takdir bisa menghadiri kegiatan rutin kita malam Senin dalam rangka mencari rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpul kita memang benar membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita teruskan pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun. Yahrumu bil hadasi salatun wa tawafun wa sujudun wa hamlu mushafin wa ma kutiba li darsi Qur'anin walau ba'da ayatin kalauhin. Ini ada khotimatun. Khotimatun itu penutup artinya. Kalau kita dulu ingat di awal bab ini kita bicara tentang ada dua toharoh. Toharoh untuk menghilangkan hadas kecil yaitu wudu. Nomor dua, toharoh menghilangkan hadas besar yaitu mandi. Nah, pembahasan kali ini adalah pembahasan penutup dari toharoh yang pertama, toharoh menghilangkan hadas kecil. Kemarin kita bicara soal wudu, soal air, sunnah-sunnahnya wudu, rukunnya wudu, sampai yang membatalkan wudu. Hari ini akan bicara tentang sesuatu yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil, ya, orang yang nggak punya wudu. Dan nanti sesuatu yang diharapkan bagi orang yang berhadas besar. Yahrumu bil hadasi. Yahrumu haram bil hadasi, sebab hadas. Artinya karena hadas, karena berhadas kecil seseorang diharapkan pertama sholat. Jadi orang yang nggak punya wudu, sholat itu tidak hanya nggak sah, nggak cuma tidak sah, tapi juga dosa. Ya, orang nggak punya wudu sengaja sholat, di samping sholatnya nggak sah, juga dosa. Kenapa? Disebut tala'ub bil ibadah, mempermainkan ibadah. Sudah tahu sholat harus punya wudu, ini nggak punya wudu sholat. Kecuali bagi orang yang memang tidak mendapatkan air untuk berwudu, tidak mendapatkan debu untuk tayamum, disebut faqidut tahurin, orang yang tidak menemukan air dan debu. Orang seperti ini memang tetap harus sholat meskipun tidak wudu. Ya.
Ini hebatnya sholat. Kalau yang lain kan puasa, orang nggak mampu puasa ya sudah nggak usah puasa. Ada orang tua sudah sakit-sakitan, memang nggak mampu puasa Ramadan. Ini orang seperti ini udah nggak wajib puasa Ramadan. Wajibnya apa? Membayar mut. Jadi tanggal 1 Ramadan orang-orang puasa. Ini orang tua karena nggak kuat puasa, wajibnya dirubah, tidak lagi puasa tapi bayar mut. Ya, 1 mut itu sekitar 8 on ya, beras. Nah, ini beda dengan sholat. Kalau sholat nggak kuat berdiri, duduk. Nggak kuat duduk, tiduran. Nggak kuat tiduran, cukup misalnya isyarat pakai anggota tubuh nggak bisa. Cukup dalam pertama isyarat pakai kedipan mata. Matanya pun nggak bisa kedip. Cukup menjalankan sholat dalam hati. Artinya apa? Untuk sholat ini tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Beda sama puasa. Gak ada, saya nggak kuat puasa sampai maghrib. Yaudah, puasa setengah, nggak ada. Kalau nggak kuat ya sudah, ganti yang lain. Tapi kalau sholat, ya, sampai ketika nggak bisa wudhu pun tetap harus sholat. Ya. Cuma kalau sengaja airnya ada, sengaja nggak wudhu, itu dosa, haram hukumnya. Itu pertama. Wa tawafun, nomor 2 tawaf. Ya. Tawaf keliling Ka'bah itu harus punya wudhu. Kalau sa'i tidak. Sa'i itu jalan antara Safa dan Marwah, itu nggak harus punya wudhu, meskipun yang baik punya wudhu. Tapi kalau tawaf harus punya wudhu. Orang tawaf nggak punya wudhu, tawafnya tidak sah. Di samping haram, tawaf nggak punya wudhu itu nggak sah dan haram. Nomor 3 wasujud. Sujud. Ini bukan sujud sholat ya. Kalau sujud itu jelas karena adanya dalam sholat. Ini sujud tilawah atau sujud syukur. Ya, sujud tilawah itu mungkin karena kita melafadzkan Al-Quran sampai ayat sajdah, terus kita pengen sujud. Ini kalau gua nggak punya wudhu, sujudnya tidak hanya nggak sah tapi juga haram. Ini sujud syukur juga sama. Jadi sujud syukur itu diperintahkan ketika seseorang mendapatkan nikmat, tapi nikmat yang tidak rutin, yang nggak biasa. Ya, tiap bulan dapat gajinya 5 juta. Itu nggak perlu sujud. Syukur iya harus tetap, tapi sujudnya tidak perlu. Habis makan kenyang itu biasa, nggak usah sujud syukur. Ya, habis mandi seger, nggak usah sujud syukur. Tapi nikmat yang tidak rutin, yang tidak biasa, misalnya istri melahirkan, selamat, anaknya selamat, ini nikmat yang nggak rutin, sunat sujud syukur. Tiba-tiba dapat bonus dari kantor, gaji 5 juta dibonusin 5 juta lagi, sujud syukur. Pulang dari perjalanan jauh, haji, umroh, sampai rumah selamat, sujud syukur, gitu ya. Pokoknya nikmat-nikmatnya nggak biasa. Nah, sujud syukur itu harus punya wudhu. Jadi caranya yang lengkap ini, seperti yang sering saya sampaikan. Duduknya kayak duduk tahiyat awal, duduk iftiros, ngadep kiblat, duduk nutup aurat. Kalau perempuan berarti harus pakai mukena. Ya, pertama tentu wudhu dulu ya, wudhu, tutup aurat, ya sesuai auratnya sholat. Ya kalau laki-laki antara pusar dan dengkul. Kalau perempuan nutup aurat pakai mukena, terus duduk ngadep kiblat. Nah, duduk ngadep kiblat terus takbir. Allahu Akbar, angkat tangannya. Nah, ketika Allahu Akbar ini, mulutnya Allahu Akbar, hatinya niat, saya niat sujud syukur. Habis Allahu Akbar langsung sujud, nggak usah baca doa iftitah, langsung sujud sekali. Bacanya apa? Kalau bisa baca sajadah wajhil ladzi khalaqahu wa sawwahu dan seterusnya. Kalau nggak bisa, boleh baca subhana rabbiyal a'la. Ya. Kalau nggak bisa, nggak usah baca. Karena yang penting kan sujudnya. Jadi pertama takbir Allahu Akbar, terus sujud baca takbir lagi Allahu Akbar. Bangun sujud baca Allahu Akbar, terus Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ini sujud syukur yang benar.
Kita lihat ini sering, hampir kloter pertama turun kan biasa di sorot TV itu Pak Haji yang turun pertama kali dari tangga pesawat itu di Halim, langsung sujud di depan tangga, nggak tahu arah kiblatnya mana, sujud aja dia. Tinju lawannya KO di ring dia sujud ya, nggak nutup aurat, nggak punya wudhu, ngadepnya juga bukan ngadep kiblat. Itu nggak boleh. Ya, makanya kalau mau berangkat haji salah satu yang harus diajarkan sebenarnya sujud syukur ini, karena banyak nikmat nanti di sana. Ketemu Arafah itu nikmat dari Allah, sujud. Bisa sampai Mina sujud, sampai Madinah sujud. Itu semua nikmat. Makanya cara sujudnya juga harus tahu. Nah, orang sujud itu haram kalau nggak punya wudu. Tempatnya harus suci, harus punya wudu, bajunya harus nutup aurat, harus suci, pakai takbir dan pakai salam. Terus wahablum mushafin nomor 4, haram bagi orang yang nggak punya wudu membawa mushaf. Mushaf itu lembaran-lembaran yang bertuliskan Al-Quran. Membawa Al-Quran ya, termasuk Majmu' Syarif. Majmu' itu memang ada Qurannya, ada bukan yang bukan Quran. Tapi Yasin ada di situ, Waqiah ada di situ. Majmu' Syarif itu nggak boleh dibawa bagi yang tidak punya wudu. Wa ma kutiba li tarsi Qur'anin walau ba'da ayatin kalau. Dan juga haram membawa sesuatu yang bertuliskan Al-Quran untuk dibaca atau dipelajari. Membawa sesuatu bertuliskan Al-Quran niatnya untuk dibaca atau dipelajari meskipun hanya satu ayat. Seperti papan tulis. Papan tulis ditulis satu ayat misalnya, Qul huwallahu ahad. Itu ditulis di papan tulis untuk dibaca. Papan tulis ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Itu tulisan ditulis untuk dibaca, walaupun hanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, papan tulis ini haram dibawa, digotong oleh orang yang nggak punya wudu, kecuali Quran yang ditulis hanya sekedar mencari keberkahan. Ya, ada kan kaligrafi itu. Kaligrafi surat Yasin misalnya, atau kaligrafi surat Ikhlas, atau ya nggak bisa kan ditulis di dinding atau dikasih bingkai. Itu kan tulisan yang di bingkai itu saya yakin dari awal ditulis bukan untuk dibaca ya, karena tulisannya seindah itu dan di bingkai, tapi ditulisnya untuk sekedar mencari berkah. Pengen rumahnya dapat berkah, ada ayat kursi ditulis dengan bagus dikasih bingkai. Nah, tulisan-tulisan Quran seperti ini tidak haram dibawa oleh orang yang nggak punya wudu. Misalnya kita lagi bebenah rumah ada kaligrafi tulisan Al-Quran, nggak apa-apa kita pindahin nggak punya wudu. Kadang-kadang surah Yasin, gitu kan. Bahkan ada itu satu Al-Quran itu manusianya kecil-kecil. Itu semua ditulis bukan untuk dibaca. Makanya orang yang nggak punya wudu boleh membawa. Dulu zaman perang lawan penjajah itu kiai-kiai tulis ayat Al-Quran di selembar kayak itu diikatkan di kepala. Itu kan membawa namanya. Tapi nggak apa-apa walaupun nggak punya wudu. Kenapa? Ini tulis cari berkah, pengen selamat. Atau mungkin ada kalau malam 1 Muharram itu diperintahkan, dianjurkan nulis Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 100 berapa itu? 13 atau 100 berapa? Terus Bismillahirrahmanirrahim sampai banyak. Ini Al-Quran, tapi ditulis bukan untuk dibaca, dilipat, dikantongin kemana aja dibawa boleh, meskipun nggak punya wudu. Tapi kalau misalnya pelajaran sekolah nih, saya nulis Al-Quran 1 lembar kertas, niatnya untuk saya hafalin, kan bawa Quran kegedean, saya tulis di kertas. Nah, pas ini saya kantongin, terus saya nggak punya wudu, nggak boleh. Berarti membawa atau ngantongin sesuatu dari Al-Quran padahal dia nggak punya wudu. Ada yang nanya, gimana kalau HP? HP kan bisa dibuka Quran itu. Boleh nggak orang nggak punya wudu bawa HP yang ada program Al-Quran itu? Jawabnya kan yang ada di HP ini bukan tulisan Al-Quran. Ya. Jadi ketika HP tulisan Al-Qurannya dibuka, baru haram.
Misalnya ini saya buka surah Yasin, kelihatan Yasin tulisannya. Dari awal memang ini dibuka untuk dibaca, walaupun akhirnya nggak dibaca, niatnya menulis untuk dibaca. Maka membawa HP yang tulisan Al-Qurannya sedang dibuka ini haram kalau nggak punya wudu. Tapi kalau sedang ditutup, ini nggak apa-apa. Ini sama juga orang yang hafal Quran. Orang bisa melafazkan Al-Quran, tapi kalau otaknya dibelah, nggak ada Qurannya di otaknya. Ini HP kalau kita bongkar, di dalam nggak ada tulisan Al-Quran, ya kan? Orang hafal Quran itu ke kamar mandi nggak apa-apa, walaupun di dalam tubuhnya ada Al-Quran. Yang haram kalau di kamar mandi dia baca Al-Quran. Nah ini berarti mengeluarkan Al-Quran di tempat yang tidak semestinya. Ini juga sama, kalau Quran nggak dikeluarin, HP di bawah nggak apa-apa. Tapi kalau lagi dikeluarin, ada tulisan Yasin di sini, nggak punya wudu, megang nggak boleh. Ya, nggak. Tadi dikatakan bahwa tulisan Al-Quran itu haram dan tidaknya dibawa tergantung niat nulisnya. Kalau niat nulisnya untuk dibaca, maka dibawa oleh orang yang nggak punya wudu, hukumnya haram. Tapi kalau niatnya untuk tabarrukan, mencari keberkahan, meskipun satu surah Yasin, itu nggak apa-apa, nggak punya wudu bawa Al-Quran itu. Nah, yang menjadi ukuran ini untuk apa? Itu adalah niat yang terjadi ketika menulis. Dari awal saya niatnya memang untuk saya baca misalnya, niat untuk saya pelajari, saya tulis. Habis saya tulis selesai, nggak jadi saya baca. Oh nggak bisa. Yang berlaku adalah niat ketika menulis. Kalau ketika menulis niatnya untuk tabarukan, meskipun akhirnya dibaca, tetap aja itu nggak haram bagi yang nggak punya wudu membawanya, menyentuhnya. Sebaliknya dari awal niatnya untuk dibaca, terus berubah niat setelah menulis, tetap saja itu haram dibawa. Karena niat yang dilihat adalah niat ketika menulis, itu pertama. Nomor dua, wabil katib linafsihi au ghairi tabarrukan. Nomor dua, niatnya yang nulis. Kalau nulisnya untuk diri sendiri atau untuk orang lain tapi tabarruk, sukarela. Saya menulis Al-Quran, gitu kan? Ini niatnya apa? Tergantung buat apa saya nulis. Kalau saya nulis untuk diri saya sendiri, maka yang dilihat niat saya. Atau saya nulis tulisan ini saya niatkan mau saya hadiahkan Ustaz Saifuddin gratis, ini juga tergantung niat saya. Sehingga kalau saya ngasih harus saya tahu Ustaz Saifuddin itu saya niat tulisnya baca loh ya, biar kalau nggak punya wudu jangan sampai nyentuh atau membawa. Atau saya nulis Qul Ahad, saya niat saya hadiahkan Ustaz Saifuddin, niat saya tabarukan, saya sampaikan sewaktu saya nulis itu niatnya tabarukan, sehingga nggak punya wudu nggak apa-apa. Tapi kalau saya nulis atas perintah orang lain karena dibayar, maka niat yang dilihat adalah niatnya yang nyuruh. Saya sebutnya nyuruh saya karena tulisan saya bagus, tulisin surat Kahfi misalnya, dibayar. Maka yang dilihat bukan niat saya, niatnya yang nyuruh buat apa itu nulis. Jadi yang dilihat bisa niatnya yang nulis, bisa niatnya yang nyuruh. Kalau niat untuk diri sendiri, nulis untuk diri sendiri, berarti niatnya yang nulis itu sendiri untuk apa? Atau dia niat mau dikasihkan orang lain. Jadi yang dilihat bukan niat yang saya kasih, bukan. Jadi ketika dikasih lembaran pertulisan Al-Quran, kalau memang itu tulisan, dia tanya ini nulisnya buat apa kemarin? Oh nulisnya buat dibaca, ya berarti harus punya wudu. Dari awal nulisnya untuk tabarukan, berarti boleh bawa nggak punya wudu. Dulu waktu kecil kan ada itu orang kalau suka apa digoda setan apa kesurupan, sama kiai tulisan Al-Quran dikalungin kan. Orangnya nggak punya wudu nggak apa-apa, karena memang kiai nulisnya mencari berkahnya Al-Quran. Mudah-mudahan dengan berkahnya Al-Quran itu setan nggak godain lagi, gitu kan. Tapi kalau dari awal nulisnya untuk dibaca, meskipun dibuat kalung, tetap aja haram bagi yang nggak punya wudu. Namanya membawa Al-Quran. La hamluhu ma'a mata'in. Ini pengecualian ini. Tidak haram membawa Al-Quran bersama barang-barang yang lain. Wal mushaf ghairu maqsudin bil hamli, dan dia tidak niat membawa mushaf.
Kalau tas saya cuma isi Al-Quran, walaupun tasnya koper gede, isinya cuma Al-Quran satu kecil, saya tenteng, haram kalau nggak punya wudu. Tapi kalau di koper itu ada baju saya, ada buku-buku, ada perlengkapan, semua ada di situ. Quran salah satunya. Waktu saya ngangkat koper, niat bawa barang-barang saya, itu nggak haram. Ibu-ibu di tasnya misalnya, biasanya tas ibu ada apa aja? Ada dompet, ada tisu, ada sisir, ada kaca, ada lemper, biasanya. Terus ada Quran juga di situ, surah Yasin. Nggak apa-apa niatnya bawa barang-barang, Yasinnya ngikut. Tapi kalau di tas cuma surah Yasin doang, walaupun tasnya gede, isinya satu Yasin, ditetek, tetap haram bagi yang nggak punya wudu. Ya, harus barang yang lain. Wa maswaroki, ini yang diharamkan lagi. Orang yang nggak punya wudu haram menyentuh lembaran Al-Quran, menyentuh, ya. Walawil bayato, meskipun bagian yang nggak ada tulisannya. Ini kayak misalnya Al-Quran yang mungkin nggak ada tulisannya kan ini. Saya pegang ini nggak boleh, ya. Lembaran. Au nahwi dzarfin uiddalahu wa fi, atau saya menyentuh wadah Al-Quran, tempat Al-Quran yang tempat itu memang dibuat untuk Al-Quran dan Al-Quran ada di dalamnya. Misalnya book ini kan ada Quran yang pakai book gitu. Kalau mau baca dikeluarin. Tempat itu memang dibikin untuk Al-Quran. Ketika Quran ada di dalam, saya sentuh luarnya, bungkusnya itu haram. Karena memang bungkus itu sudah menjadi bagian dari Al-Quran. Kenapa? Dibikin khusus untuk. Beda kalau ini Al-Quran, saya bungkus Quran, saya pegang dari luar, nggak apa-apa, karena saya terhalang tangan saya, antara tangan saya dengan Quran terhalang oleh Quran, terhalang oleh bungkusnya. Yang haram itu kalau bungkusnya memang bungkus yang dibuat untuk Al-Quran dan Al-Quran ada di dalamnya. Kalau sedang dibuka, enggak, Qurannya dicopot, dibaca, bungkusnya ada di bawah, pegang bungkusnya nggak apa-apa. Ada Al-Quran dimasukin amplop biasa itu. Terus saya pegang dari luar amplop, meskipun di dalam amplop ada Quran nggak apa-apa, karena tangan saya tidak langsung menyentuh kepada itu. Nyentuh ya, bukan bawa. Kalau bawa tetap nggak boleh. Quran saya masukin amplop, saya kantongin, namanya bawa, meskipun di dalam amplop. Ini nyentuh lembaran Quran nggak boleh, nyentuh sampulnya Al-Quran nggak boleh kalau nggak punya wudu, ya. Nyentuh bungkusnya nggak boleh kalau bungkus memang dibikin untuk bungkusnya Al-Quran. Paham ya nih? Nah, tapi kalau cuma bungkusnya nggak ada Qurannya nggak apa-apa, meskipun bungkus itu dibuat khusus untuk Quran. Lakul puwarokihi birutin di dalam yang fasil ali. Tidak haram membuka lembaran Al-Quran menggunakan semisal kayu atau pensil atau pulpen. Misalnya Quran ini, saya bukanya ini nggak pakai tangan, saya pakai kayu, sumpit, pakai sendok, nggak apa-apa, asal jangan lembaran ikut ke atas ke bawah. Kalau sampai lepas ke bawah haram, karena namanya membawa. Kalau cuma membuka, saya nggak punya wudu, tapi banyak di depan saya ada Quran, saya baca gini, selesai saya mau buka, bukanya pakai pulpen, pakai kayu, nggak apa-apa. Kecuali kalau lembaran lepas ngikut, nah ini haram, berarti membawa Al-Quran. Wala ma'a tafsirin zada wala gimana. Begitu juga tidak haram membawa Quran bersama tafsirnya. Artinya gini, ada kitab tafsir, kan di dalam tafsir itu ada ayat-ayat yang sedang ditafsirkan. Ayatnya ditulis lengkap. Ini nggak apa-apa kalau kira-kira hurufnya tafsir lebih banyak dibanding hurufnya Al-Quran. Yang pernah dihitung, ada ulama menghitung, itu tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu pernah dihitung, hurufnya tafsir masih lebih banyak dibanding Al-Quran. Sehingga orang yang nggak punya wudu nenteng kitab tafsir itu boleh, karena hurufnya tafsir lebih banyak dibanding hurufnya Al-Quran. Walaupun itu nggak yakin, misalnya kira-kira dilihat menurut kasat mata ini memang Quran dikit, tafsir banyak, Quran kita. Nah, bahkan nggak apa-apa, meskipun banyak ini hanya kira-kira, nggak benar-benar dihitung tafsir. Tapi beda dengan terjemah yang banyak salah.
orang nggak punya wudhu bawa Quran terjemah, nggak boleh. Karena definisi terjemah sama tafsir itu beda. Kalau tafsir itu syarhun wa bayanun, ada asbabun nuzul, ada semua. Menguraikan tentang bahasa, maksudnya apa, kaitan ayat itu dengan ayat sebelumnya apa, kaitan ayat dengan ayat setelahnya apa, itu tafsir. Sedangkan terjemah cuma translate naqlu lughatin ila lughatin, cuma pindah bahasa, itu bukan tafsir. Sehingga Quran terjemah tidak boleh dibawa oleh orang yang tidak punya wudhu. Itu bukan tafsir, jadi terjemah. Yang boleh itu tafsir. Nah, titik. Wala yumnaku sabiyyun mumayyizun muhdisun walau junuban hamlu wa massu nahwi mushafin li hajati ta'allumihi wa darsihi wa wasilatihima kahamli lil maktab wal ityan bil mu'allim liyu'allimahu minhu. Tadi dikatakan orang yang nggak punya wudu haram membawa mushaf atau membawa Al-Quran. Sebenarnya kalau Al-Quran itu isinya mushaf, itu kalamullahnya. Kalau lembaran bukunya itu namanya mushaf. Makanya banyak orang Indonesia kalau di Arab tuh beli Quran nggak pernah berhasil apa? Katanya saya mau beli Quran, katanya. Orang Arab bingung, Quran kok dibeli? Nggak ada yang jual Quran, katanya. Kemana-mana nggak ada yang jual Quran. Kalau ngomong di Arab jangan, saya mau beli Quran, saya mau beli mushaf. Karena Quran itu kandungannya itu Quran namanya. Dan nggak ada memang yang jual, yang ada lembaran bertulisan Al-Quran atau bukunya ini namanya mushaf. Nah, bagaimana kalau ada anak kecil? Jawabnya di sini, anak kecil yang sudah tamyiz. Tamyiz itu sudah ngerti. Ukurannya apa? Disebutkan bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, pakai baju sendiri. Umur berapa tahun kira-kira anak? Kalau zaman saya dulu kelas 1 SD sudah begitu. Anak sekarang kadang-kadang karena dimanjain sama mamanya. Saya dulu kelas 1, kelas 2 SD mau sekolah nyari buku sendiri. Karena sekarang nggak bisa. Udah kelas 4 kadang-kadang bukunya masih harus mamanya. Kenapa? Salahnya mamanya juga. Takut salah, takut ketinggalan bukunya, akhirnya disiapin mamanya. Padahal biarin salah, sekali dua kali salah berikutnya nggak salah gitu. Jadi harus dilatih mandiri. Kadang-kadang sepatu pun dipakai, diketin, akhirnya nggak bisa pakai sepatu sendiri. Jadi anak mama. Kalau mamanya nggak ada udah bingung. Akhirnya mamanya juga yang repot, nggak bisa tinggal tuh anak. Gitu aja kemana-mana. Nah, jadi anak yang sudah mandiri, nah saya bisa ngaji ke musola udah jalan sendiri. Nah, anak seperti ini boleh membawa mushaf tanpa punya wudu. Ya, kenapa? Karena memang belum balik. Hukum halal haram boleh nggak boleh itu hanya berlaku bagi yang dewasa, yang balik. Makanya kalau ada anak kecil kelas 3 SD mau ngaji ke musola, dia bawa Iqra yang 4, 5, 6 itu kan banyak Al-Quran semua itu, hanya dipotong-potong. Apalagi bawa mushaf Quran yang utuh, nggak apa-apa. Nggak punya wudu nggak apa-apa. Tapi sudah tamyiz. Tapi kalau belum, ada anak kecil umur baru 1,5 tahun baru bisa jalan, bawa Quran terus kita diamkan, itu haram, nggak boleh. Yang mendiamkan yang haram. Anak kecilnya memang nggak dosa. Kenapa? Dia belum ngerti. Takut Quran ditetek, ntar disobek, ntar dikencingin, ntar dibuang tempat sembarangan. Tapi kalau yang sudah tamyiz, yang tadi udah mandiri, makan minum sendiri, itu kan dia ngerti, ini Quran, ini harus dihormati, dia ngerti. Makanya nggak punya wudu nggak apa-apa, dia bawa Quran ke tempat ngajinya. Nih, wa yahrumu tamkinu ghairil mumayyiz minal mushaf, ini yang tadi saya katakan, membiarkan anak yang belum tamyiz membawa mushaf itu hukumnya haram, membiarkannya itu haram. Jadi kalau kita melihat anak kita atau cucu kita yang masih kecil yang belum ngerti apa-apa ngambil Quran, segera diambil. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, membiarkannya itu udah dosa. Terus ini masih yang haram. Wa kitabatuhu bil ajamiyah. Ini yang banyak dilanggar oleh banyak orang. Menulis Al-Quran dengan tulisan selain Arab.
itu hukumnya haram. Ya, menulis Al-Quran, coba beli buku Yasin itu pasti ada tulisan Yasin yang Arab, terus Yasin yang bahasa Indonesia, terus baru terjemahnya. Kalau diterjemahin nggak apa-apa, tapi menulis Yasin biasanya YAASIN, Yasin gitu kan. Itu tetap aja nanti karena memang makrotnya beda, bahasa Indonesia sama bahasa Arab, itu bisa jadi salah baca. Alhamdulillah jadi alhamdulillah. Dan masih banyak seperti kalau di huruf Indonesia nggak ada ain, nggak ada. Makanya banyak orang mungkin dan buku terjemah banyak bukan alhamdulillahirabbil alamin, tapi alhamdulillah ngalamin. Ngalamin. Lama-lama ngalamun. Ya, itu nggak boleh. Artinya Pak, kita mulai. Saya ketika mesen sholat misalnya, kan biasanya kalau ada 7 hari atau 100 hari orang meninggal, kita bagi-bagi Yasin, itu ada foto orang tua yang meninggal tuh. Saya pesen yang nggak ada ininya. Nah, Yasin yang bahasa Indonesia harus nggak ada. Saya minta yang Yasin langsung terjemahnya. Kenapa? Sebab kalau saya minta seperti itu, berarti saya dosa. Itu salah satu alasannya, nanti membacanya pun beda nanti. Satu. Nomor 2, Al-Quran itu mukjizat yang mengandung fadilah, ada keutamaan kan. Quran itu bisa menjadi syifaun, menjadi obat. Itu Al-Quran yang ditulis dengan bahasa Arab. Ketika Al-Quran ditulis bahasa Indonesia, kalau bahasa anak santri, khodamnya itu hilang. Beda. Ini Yasin, surat ayat kursi kita tulis dengan Arab misalnya, tempel di sini, insya Allah setan juga segan mau masuk. Tapi kalau ditulis ayat kursi pakai bahasa Indonesia, kalau kata setan ini apaan ini, malah dilihatin sama dia, aneh katanya. Bukan takut malah jadi tontonan oleh setan nanti. Ya. Jadi jangan nulis Al-Quran dengan ejaan bahasa selain Arab. Misalnya dengan tulisan Thailand atau India, tulisan Hono Coroko Jawa atau Indonesia ABCD, nggak boleh. Tulisan Al-Quran harus tetap ditulis dengan bahasa Arab. Wawat punah witirhamin fi maktubi. Yang diharamkan lagi, haram meletakkan sesuatu di dalam, haram meletakkan uang atau misalnya di dalam lembaran yang bertuliskan Al-Quran. Masalahnya begini, haram menggunakan lembaran yang ada tulisan Al-Qurannya untuk bungkus, meskipun bungkus uang, karena uangnya takut hilang, disobek satu lembaran Al-Quran buat bungkus duit, haram. Apalagi bungkus gorengan. Saya pernah itu beli gorengan, begitu selesai saya mau saya buang, ya pelajaran tafsir ternyata. Rupanya ada orang punya buku tafsir padahal dikiloin sama tukang kertasnya, dibikin kantong buat gorengan, tahu goreng gitu. Itu haram, nggak boleh. Tidak hanya Al-Quran, bukan dikatakan di sini wa ilmin syar'in, ilmu syariat seperti pelajaran fikih. Buku pelajaran fikih disobek dibuat bungkus, itu haram, nggak boleh. Wa kata ja'lu baina awraqi khilafan li syaina. Yang terakhir ini haram juga, tapi ini masih khilaf ya, antara ulama ada yang beda pendapat. Meletakkan lembaran uang di sela-sela Al-Quran. Orang dulu takut diambil tuyul, duitnya ditaruh di Al-Quran, diselip-selipin. Tapi sekarang udah nggak ada, karena tuyulnya udah tuyul yang ada sambal, di dalam Quran pun berani ngambil. Yang jadi tuyul anaknya sendiri, cucunya udah apal. Jadi duitnya ibunya nggak ketemu, wah pasti di dalam Quran ini, karena itu dianggap tempat yang paling aman, diambil sama Qurannya. Ya, itu meletakkan duit di lembaran Quran itu ada yang berpendapat haram, tapi kalau khilafan di Syekhina, menurut Syekhuna Ibnu Hajar baru tidak. Kalau cuma naruh tidak haram. Saya bilang tadi, naruh uang di dalam Al-Quran bukan dibuat bungkus ya. Kalau bungkus haram. Ini Quran ini di sela-sela lembaran Al-Quran ditaruhin uang. Naruh di situ ada ulama yang berpendapat haram, ada yang mengatakan tidak haram. Yang berpendapat haram ya dianggap itu kan bukan tempat nyimpen duit gitu. Ya.
Ini kalau ketahuan orang yang aliran yang memang keras, itu penistaan Al-Quran itu. Ya, duit Al-Quran buat taruh duit, bukan dibaca. Kemudian batamisiku merobek Al-Quran, tapi dengan tujuan main-main, mempermainkan Al-Quran, merobek itu haram. Tapi kalau merobek untuk dibakar, karena membakar ini tujuannya untuk menjaga, kan ada Quran yang sudah nggak lengkap tuh, dibaca nggak bisa, tapi kalau ditaruh sembarangan tetap kualat gitu, nggak boleh, malati itu. Jadi gimana? Ya cara satu-satunya untuk mengamankan, dimusnahkan, dibakar. Yang membakar kan dirobek-robek dulu, niatnya untuk diselamatkan, nggak apa-apa. Tapi kalau merobek untuk main-main, haram. Wabal ummah kutiba alaihi, menelan sesuatu bertuliskan Al-Quran. Misalnya karena bikin apa nggak tahu, salah satu ayat Al-Quran ditulis, digulung, dibikin kapsul, ditelan, nggak boleh. Karena tadi dalam Al-Quran bercampur dengan najis. Beda kalau meminum hapusan Al-Quran. Al-Quran ditulis, habis ditulis di mangkok atau di piring, diguyur air, dihapus, airnya diminum, nggak apa-apa kalau itu. Atau ditulis di kertas, dibakar, abunya dikasih air, diminum, nggak apa-apa juga itu, nggak dosa. Gitu. Termasuk kalau mau nulis ayat kursi, saya pernah baca itu, salah satu fadilah ayat kursi itu, kalau ditulis di kain kafan, insya Allah orang yang dikafani bisa terhindar dari siksa kubur atau bahkan atau minimal diringankan. Ini pun nulisnya nggak boleh pakai tulisan yang tulisannya kelihatan. Misalnya disarankan nulisnya pakai air. Misalnya pulpen itu diisi air atau mungkin pakai kuas kecil, celupin air, tulis ayat kursi. Ya, Allahu la ilaha illallah, celupin lagi sampai selesai, kan kering nih. Ya, ini nggak apa-apa kalau begitu. Dan insya Allah ini juga walaupun hanya dengan air, ya, ini akan membawa fadilahnya itu. Salah satu karomahnya Al-Quran membuat orang yang dikubur itu siksanya diringankan oleh Allah kalau memang termasuk orang yang harus disiksa. Nggak boleh tulisnya pakai pulpen biasa spidol yang tulisannya terus kelihatan, nggak hilang, nggak boleh. Tapi yang boleh pakai air yang nanti kering, tulisannya hilang. Terus wamat turijil mushaf lam yakun ala murtafin, melonjorkan kaki ke arah mushaf, ke arah Quran, kecuali Qurannya di tempat yang tinggi. Misalnya itu di tempat tisu itu ada Quran, kaki saya melonjor ke situ nggak boleh, karena masih sejajar tingginya dengan kaki. Beda kalau kaki Qurannya di meja, kaki saya melonjor ke arah meja, ini nggak apa-apa, karena Qurannya masih lebih tinggi. Lebih haram lagi, habis baca Yasin ditaruh aja di karpet. Lebih tinggi kemaluan kita daripada Quran, nggak boleh. Saya di sini boleh dikit-dikit, belum berani ngomong vulgar, tapi kalau habis Yasin, balik saya juga anak muda, ambil taruh di atas, boleh gitu doang. Saya nggak usah ngomong dulu, ya ambil tuh taruh di atas, karena nggak boleh naruh Yasin di bawah, itu haram. Yasin itu kalamullah, Yasin itu firman Allah yang harus dimuliakan, dan sesuatu yang mulia harus di atas. Makanya tadi melonjorkan kaki ke arah mushaf. Kalau mushafnya di tempat yang rendah itu haram hukumnya, kecuali mushafnya di tempat yang tinggi. Wa yukrahu harkuma kutiba alaihi illa li qaratin awisiyanatin, tadi sudah saya singgung. Membakar Quran itu makruh kecuali tujuannya untuk menjaga. Ya tadi, ini Quran di masjid, di musola banyak sekali, tapi udah nggak bisa dibaca, artinya nggak bisa, itu udah nggak lengkap gitu. Ini kalau dibiarkan terkena angin jatuh ke bawah misalnya, ya udah untuk menyelamatkan dibakar sekalian, itu boleh, nggak apa-apa, niatnya menyelamatkan Al-Quran. Itu yang hadas kecil. Sekarang masuk pada hadas besar yang diharapkan bagi yang berhadas besar. Wa yahrumu bil janabati al-muqsu fil masjid wa qira'atu Qur'anin bi qasdi. Bagi yang berhadas besar, hadas besar itu haram diam di dalam masjid. Diam, kalau di lewat boleh,
Orang yang junub nyebrang dari pintu ke pintu boleh, tapi diam di dalam haram. Qiraat Qur'an, qiraah ini artinya melafadzkan Al-Quran. Orang junub ya, ada sebesar membaca melafadzkan Al-Quran Yasin, meskipun dia nggak pegang Al-Quran karena dia hafal, dia baca qul huwallahu ahad Allahu samad, padahal dia junub, itu haram. Kecuali niatnya berzikir, itu boleh, niat zikir seperti ini. Kan ada Al-Quran yang sering dipakai zikir itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu Al-Quran. Bagaimana kalau kita sedang junub dapat kabar si anu kena musibah, si anu meninggal, langsung spontan inna lillahi wa inna ilaihi, asal jangan niat membaca Al-Quran boleh. Lagi junub, mau mandi belum bisa, nggak ada air, terus ikut tahlilan, baca Yasin, tapi hanya melafadzkan, dia nggak pegang Yasin, melafadzkan surah Yasin, itu boleh, asal jangan niat membaca Al-Quran, niatnya membaca zikir kayak innalillahi tadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, boleh. Termasuk orang haid, kalau niatnya jangan niat membaca Al-Quran. Wa yahrumu bihaidin wa binahaidin. Kalau orang haid, ya, haid itu di samping tadi haram kayak di atas membaca Al-Quran, sholatun wa qiraatun wa shaumun. Orang haid itu haram sholat, haram melafadzkan Al-Quran, haram puasa. Ya, tapi tadi kalau orang haid karena dia lagi ngapalin Quran baru dapat setengah, kalau ini berhenti seminggu nggak diulang-ulang Quran hafalannya bisa habis ini. Ya udah, selama haid dia mengulang-ulang Al-Quran, tapi niatnya bukan niat membaca Al-Quran, niatnya membaca di niat berpikiran, itu boleh. Wajib qadha sholat. Bagi orang haid wajib mengqadha puasa, tapi tidak wajib mengqadha sholat. Ada hadis Siti Aisyah itu, kunna nu'maru bi qadha'i shaum wa la nu'maru bi qadha'i sholat. Kata Siti Aisyah, saya atau kami para perempuan diperintahkan oleh Nabi untuk mengqadha puasa, tapi tidak diperintahkan mengqadha sholat. Bal yahrum qadha, bahkan haram kalau ada orang perempuan mengqadha sholat yang waktu haid itu diqadha, hukumnya malah dosa. Ya, barangkali itu silakan kalau ada pertanyaan. Nanti besok pertemuan besok sudah masuk at-thaharatu as-saniyah, ya, bersuci yang lebih tentang mandi junub, mandi haid, mandi Jumat. Kita bahas mulai pertemuan yang akan datang insyaallah. Sekarang yang mau tanya silakan. Al-Quran di bawah haram. Enggak, tidak di bawah. Kalau di paha. Ya. Jadi kalau di paha, di atas gelas aqua masih nggak apa-apa. Ya, ada gelas aqua taruh di atasnya masih nggak apa-apa. Walaupun tetap kurang afdal yang lebih tinggi lagi. Di paha nggak apa-apa. Ya, kita baca Quran sambil kita pangku Al-Quran di paha nggak apa-apa. Ya, yang nggak boleh itu di karpet ini, di hambal ini kita taruh di situ haram. Ya, namanya tidak menghargai, tidak menghormati kalamullah, firman Allah. Ya, yang lain kalau majmu syarif itu, ya, itu majmu syarif itu kan kadang-kadang dijual di eceran, ya. kita membeli. Kemudian apa setiap kita memegang atau memindahkan atau itu harus? Ya, punya wudu. Memindahkan, megang harus punya wudu. Bahkan geser, ini Quran ya. Saya nggak geser begini nggak boleh. Harus punya wudu. Kecuali saya gesernya pakai ini, pakai HP. Jangan diangkat tapi Qurannya. Nggak megang, saya geser aja. Ini boleh. Kayak tadi buka lembaran-lembaran itu. Tapi kalau sampai nyentuh langsung, atau pakai ini tapi keangkat, nggak boleh. Jadi ngangkat, megang itu harus punya wudu. Sehingga kalau misalnya kita di jalan, kebetulan ada yang jualan, yang jualan murah, udah kita buka tas saja, di tas saya ada barang-barang langsung masuk ke sini, masuk ditaruh sini, kita bawa pulang, nggak apa-apa, asal jangan megang gitu. Ini bagian dari penghormatan kepada Al-Quran. Ya. Memang di Quran kan ada la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang bersuci.
Ya. Kalau ya pertanyaan, silakan. Tidak ada? Kalau kesel. Kalau jimat. Ya. Jimat itu kan ditulis untuk menjadi berkah. Dulu ada namanya Quran Istanbul Yang kecil itu ya. Itu ditulis bukan untuk dibaca. Nggak mungkin kalau niatnya dibaca nulisnya sekecil itu, ya kan? Itu Quran Istanbul yang kecil, yang separuh korek api itu nggak apa-apa. Kita bawa kemana-mana nggak punya wudhu, karena itu niatnya bukan untuk dibaca, untuk menjadi berkah. Kalau kamar mandi? Nah, kamar mandi beda. Kalau kamar mandi tetap nggak boleh, karena itu kalamullah. Jangankan Al-Quran, saya punya cincin ada tulisan Allahnya. Itu jangan dibawa ke kamar mandi, yang artinya kamar mandi tempatnya pipis, tempat buang air besar. Tapi kalau kamar mandi hanya untuk wudhu, nggak apa-apa, karena itu nggak ada najis di situ. Yang nggak boleh dibawa ke tempat yang biasa ada najisnya. Ya, yang punya cincin tulisannya Allah nggak boleh. Itu masalahnya bukan masalah orang butuh atau nggak punya butuh. Termasuk Al-Quran ini nggak boleh dibawa ke kamar mandi walaupun hanya untuk tabarukan. Itu karena memang tempat najis itu nggak sesuai dengan Al-Quran atau nama-nama yang diagungkan seperti nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti nama Nabi. Kecuali memang ada orang namanya Muhammad di baju seragamnya tulisannya Muhammad, itu nggak apa-apa. Itu kan Muhammad yang Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, bukan Muhammad bin Abdullah yang Nabi, tapi Muhammad bin orang misalnya bukan Nabi lah, ya, itu nggak apa-apa. Kalau mau wudhu di tempat kamar kecil tapi ya untuk Ya. itu niatnya di dalam atau di luar? Di dalam. Kalau niat itu kan bukan melafalkan Al-Quran, tapi kalau doa dan disitu memang tempat najis, doanya cukup dalam hati. Tapi kalau niat nawaitul wudu'a, ini nggak apa-apa. Di dalam kamar mandi. Ya, nggak apa-apa. Atau mungkin kamar mandi tapi sudah dibersihin dulu, disiram-siram sehingga kamar mandinya ubinya udah bersih misalnya, ya itu nggak apa-apa juga, karena najisnya udah nggak ada. Ya. Intinya pokoknya kalau tempat-tempat kotor najis, jangan membaca doa dengan jahar, jangan melafazkan Al-Quran, cukup dalam hati mengucapkannya. Ya. Seperti baca Bismillahirrahmanirrahim, kan sunat. Kalau mau wudu sunat membaca Bismillah, bahkan 3 kali sunahnya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, 3 kali. Tapi kalau lingkungan tempat wudu kita najis, ya cukup dalam hati bacanya. Kalau nulis SMS gitu kalimat alhamdulillah, innalillahi, itu gimana? Oh, tulisan kalimat pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Iya, misalnya Kalau itu memang niat nulisnya nulis Al-Quran tetap nggak boleh. Tapi kalau alhamdulillah yang dimaksud hanya zikir, nggak apa-apa. Insya Allah, misalnya Insya Allah itu bukan Al-Quran, itu zikir, nggak apa-apa. Karena yang ada mukjizat yang diturunkan sebagai mukjizat, dan salah satu kemukjizatan Al-Quran itu dari usul bahasanya yang bagus, dari huruf-hurufnya yang teratur, sehingga kalau diganti dengan huruf lain ini hilang gitu. Jadi kalau alhamdulillah, insya Allah, misalnya doa-doa itu nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Asal dengan Al-Quran pun niat Al-Quran innalillahi, tapi niatnya zikir, nggak apa-apa. Jangan niat Al-Quran, niatnya berzikir. Ada lagi? Ya. Kalau misalkan niatnya untuk menyelamatkan, misalkan seorang yang meninggal bukan, kan kita nggak punya buku. Ya. Karena kita pakai kerudung, pakai. Ya nggak apa-apa. Itu hanya darurat itu sebatas ngambil dan langsung ditaruh. Jangan nunggu, aku untuk dulu ya keburu, nggak tahu kemana, paling cuma selembar jatuh, nggak punya, ambil dan taruh. Jangan ambil di kemana-mana, ambil taruh tempat aman, walaupun mungkin yang penting di atas dulu lah, nanti tempat yang pasnya nanti, walaupun bukan tempat Quran, di atas lemari misalnya, itu nggak apa-apa, tapi cepat ambil taruh, ya, jangan dibawa yang jauh tempatnya. Ada lagi, cukup? Insya Allah ketemu lagi malam Senin yang akan datang. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.